melakukan uji reliabilitas. Saya Anissa Putri Sanjida dengan nomor NPM 200290275. Saya Nazbi Agnestia Widiati, NPM 202090312. Saya Suradenia Harahap dengan nomor NPM 2020902774. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Kedua uji ini dapat dilakukan menggunakan SPSS. Uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk melihat seberapa tepat variabel yang digunakan dalam penelitian. Suatu penelitian dapat dikatakan valid apabila mampu memberikan hasil atas apa yang benar-benar ingin diukur. Dengan kata lain, hasil dari penelitian yang valid akan menjawab apa yang dipertanyakan dalam penelitian itu sendiri. Lalu, untuk melakukan uji validitas menggunakan SPSS, totalkan terlebih dahulu skor dari masing-masing variabel. Kemudian, masuk ke menu analis, correlate, lalu be valid. Isi variables dengan seluruh item variabel. Jangan lupa tandai percent, two-tailed, dan flag significant correlation, lalu klik OK. Uji reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan sebagai keandalan atau ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Indikator dari reliabilitas adalah nilai alpha Cronbach's. Umumnya, sebuah instrumen penelitian dikatakan reliable ketika mencapai angka minimal 0,70. Untuk dapat mengetahui tingkat reliabilitas, maka digunakan rumus reliabilitas sama dengan jumlah item atau jumlah item minus 1. Dalam SPS, uji reliabilitas dapat dilakukan pada menu analisis, masuk ke skala dan pilih reliability analysis. Masukkan seluruh item dan pilih model alpha. Kemudian klik OK, maka hasilnya akan langsung terlihat. Hubungan antara validitas dan reliabilitas. Kedua hal ini tidak selalu berbanding lurus, tetapi saling melengkapi. Suatu penelitian yang reliable belum tentu valid, tetapi penelitian yang valid seringkali juga reliable. Karena itu, uji validitas dan reliabilitas perlu dilakukan secara keseluruhan, tidak bisa hanya salah satunya. Berikut cara menguji validitas dan reliabilitas. Di sini saya sudah menyediakan hasil ujian ulangan siswa SD. Ini hanya contoh. Di sini saya menyediakan 26 responden dan 10 jumlah soalnya. Data ini hanya sebagai contoh. Pertama saya buat di Excel dulu, baru saya sediakan untuk menguji validitasnya menggunakan SPSS. Lalu kita kembali lagi ke Excel. Nah, kita kembali pada Excel. Hanya nilainya saja yang kita copy paste serta jumlah totalnya. Untuk nomor responden dengan jumlah item 1 sampai 10 yang ada di atas tidak usah di copy paste. Oke. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Lalu
yang kita copy tadi kita salin ke sini. Nah, sudah terlihat kan tampilan dari Excel yang kita copy tadi, bahwa nilainya akan berubah menjadi 0,00 atau 1,00. Jika ingin mengubah nama tabel yang ada di atas, for 001, 002, 003, dan seterusnya, kita beralih ke variabel view, bahwa di sini kita akan mengubah bentuk nama menjadi S1 dan sampai S10 dalam bentuk manual ya. Tidak lupa kita buat satu item untuk jumlah totalnya. Selanjutnya kita beralih ke data view. Kita lihat sudah berubah kan bagian tabel atasnya. Nah, untuk mencari validitasnya kita klik analyze, baru correlate, dan klik before. Lalu kita lihat semua datanya dan kita copy, Ctrl A, pindahkan ke kanan. Pastikan bahwa person sudah terchecklist, baru to tiled ke checklist dan flag significant correlate. Kita tunggu ya. Nah, sudah keluar nih correlationnya. Validitas ini adalah salah satu alat untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item. Maksud dari S01, S02, dan seterusnya ini adalah merupakan item ataupun pernyataan. Baru person correlate atau disebut dengan R hitung, kemudian yang bawah adalah nilai signifikannya dan yang N adalah nilai responden atau jumlahnya. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama adalah membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kita ketahui bahwa responden nilai signifikannya pada tabel untuk nilai 26 orang adalah 0,388. Sesuai dengan dasar pengambilan uji validitas personnya dinyatakan jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel maka dinyatakan valid, bahwa pada R hitung untuk item pertama lebih besar daripada R tabel maka dinyatakan valid. Kenapa dinyatakan valid? Pada R hitung jumlahnya adalah 0,99 dan R tabel adalah 0,388 maka dinyatakan valid. Kita lihat pada item kedua sama, tapi pada item ketiga berbeda nilai, yaitu nilai correlate-nya atau R hitungnya adalah 0,991 maka dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk selanjutnya begitu juga harus dilihat valid atau tidaknya. Nah, cara kedua untuk menyatakan nilai itu valid atau tidak, kita melihat dari nilai signifikasinya pada setiap item sesuai dengan keterangannya tadi. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, dan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Kita lihat pada item pertama bahwa nilai signifikasinya adalah 0,00 dinyatakan valid karena dia kurang dari 0,05. Nah, untuk item kedua juga hasilnya sama. Kalian harus lebih teliti lagi untuk melihat nilai signifikasinya di setiap item itu valid atau tidak. Selanjutnya kita ke SPSS kembali untuk menguji reliabilitas. Kita memakai data yang sama. Kita klik analyze di atas, lalu ke scale, lalu ke reliability analyze, lalu kita pilih, kita pindahkan ke kanan kecuali totalnya. Setelah semuanya sudah dipindahkan, kita klik statistik di atas, kita buka description for,
Lalu kita pilih salah satunya, yaitu scale if item delete, baru continue sampai tanda checklist tadi, baru kita pilih lambangnya alpha atau model alpha, lalu oke. Nah, keluarkan datanya. Nah, kalian bisa lihat nilai cornback alpha dan end of-nya yang ada di bawah ini. Bawah nilai cornback alpha-nya adalah 0,998 dan end of itemnya ada 10. Sudah dijelaskan oleh Wiratna Sujarweni tahun 2004, dinyatakan kuesioner reliability jika nilai cornback alpha-nya lebih dari 0,6 dan nilai pada reliability statistik kita adalah 0,998, maka dinyatakan reliable karena dia lebih dari 0,6. Oke, mungkin sekian tutorial uji validitas dan reliabilitas dari kami. Kalau jika ada kesalahan dalam perhitungan pada video kali ini, komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.